Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rizky Ridwan. Saya adalah mahasiswa PPG KI Daljab tahun 2025 batch 2. Di sini saya adalah guru PAI dari SMP Yanuri. Saya mengajar di kelas 8. Untuk video kali ini saya akan membawakan berjudul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Ibu, yaitu pendidikan agama Islam. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ini dong jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Oke? Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kalian semua dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu ke minggu yang sekarang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Husain Al-Faizi. Silakan berdiri. Siap. Berdoa.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini teman kalian yang tidak masuk. Amelia hadir, Melisa Octaviana hadir, Azra hadir, Alika hadir, Najwa hadir, Syafira hadir, Tania hadir, Arjuna hadir, Hussein Hadir. Muhammad Ali, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Faris, Hadir. Rido, Hadir. Melisa Suningsi, Dede Khotifa. Oke, siapa lagi yang belum? Hadir, Bu. Oh iya, Rai Faldo. Hadir. Oke, sudah semua. Terima kasih anak. Oke, kalian karena sekarang kita sudah digalakkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berkarakter, ya. Jadi dari semua mata pelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus dilaksanakan, ya. Seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, apalagi masyarakat dan hidup. Oke, apa lagunya? Lagunya apa? Apa enggak? Coba 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangunlah pagi, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Itu kita. Oke anak-anak, lanjut ke materi. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 2, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Yang harus kita ketahui itu ada berapa kitab? Ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur. Yang kedua kitab Injil. Yang ketiga kitab Taurat. Yang keempat kitab Oke. Dan sekarang kita akan membahas di bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi dan integritas dengan sifat amanah dan jujur. Baik, siapa yang tahu arti dari amanah? Amanah itu apa sih? Ya, dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya. Siapa lagi yang tahu amanah selain dapat dipercaya? Apa? Dengan bahasa kalian sendiri saja. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan, boleh. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat amanah terlebih dahulu. Nah, lihat. Di sini ada berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dilihat. Nah, amanah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Ini menurut bahasa. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah itu sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain dan dapat dipercaya. Jadi orang lain menitipkan sesuatu kepada kita, berarti kita dipercaya oleh orang lain, ya. Dan kita harus menjaganya
dengan sebaik mungkin. Lalu amanah menurut istilah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah pengertian dari amanah ya, menurut bahasa, menurut kamus bahasa Indonesia, lalu menurut istilah. Di dalam kehidupan sehari-hari, coba ibu mau minta satu contoh saja tentang amanah. Silahkan. Yang sudah tadi ibu jelaskan, satu contoh saja tentang amanah. Amanah menunjukkan barang kepada kita, lalu temannya itu meminta agar barang itu dijaga baik-baik. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh amanah yang tadi ibu jelaskan. Jadi teman kita memberikan sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada kita dan kita harus menjaganya dengan baik. Itu amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, seperti teman kalian tidak masuk sekolah, orang tuanya menitipkan surat dokter, tolong ya nak disampaikan ke wali kelasnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menyampaikan amanah tersebut, menyampaikan surat tersebut kepada wali kelas. Alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Aku setahun menabung berpikir. Masya Allah. Bahasa Indonesia mungkin kucing. Oh, coba. Ini seperti ini bu. Paling punya gue. Bentar lagi aku kok. Coba. Nah, itu dia. Dari video yang sudah kalian tonton, silakan kalian tulis di buku tulis dan nanti maju ke depan untuk presentasi. Jadi jangan cuma ditonton ketawa lucu gitu ya, sambil perhatikan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Silakan bersama teman kalian berdiskusi, tuliskan, dan nanti silakan ke depan untuk dipresentasikan menurut kalian dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Silakan. Presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
tapi mau terabasi dengan dirinya dan mau melupakan dimana pendidikan kualitatif. Dari video tersebut kita harus menjaga amanah. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Garis. Saya Adika, saya Melisa, saya Amel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video tadi. Allah tidak amanah, padahal Allah sudah menitipkan kambingnya bahwa dan memberi kepercayaan kepada Allah. Namun Allah tidak menjaga kambing kami dengan baik. Kesimpulan yang telah kita hasilkan tersebut, kita harus selalu amanah apa yang diberikan kepada kita dan menjalankan sebaik mungkin sesuai apa yang diperintahkan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi tentang video tersebut. Dalam video tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika kita diberikan barang atau sesuatu, sebaiknya kita menjaganya dengan sebaik mungkin agar dapat berjaya pada orang lain dan tidak hanya artinya ketika kita tidak aman dan ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya mengakui bahwa kita salah dan berusaha untuk meminta maaf agar orang yang disakiti memaafkan, karena dalam Islam seorang muslim tidak boleh menahan tidak dibenarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat. Ya, jadi kesimpulan dari cerita tersebut adalah jika kita dititipi sesuatu oleh teman kita atau oleh siapapun itu, kita harus menjaganya dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut. Dari tentang amanah, ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak benar dengannya. Ya. Lalu ada 3 cakupan amanah yang harus kalian tahu. Yang pertama, ada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meliputi laksanakan ibadah dengan khusyuk. Ya, kalian seorang beragama, mempunyai Tuhan, ya. Jadi kalian harus melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Itu adalah amanah, ya, kepada Allah. Yang kedua, melakukan hal-hal yang positif seperti kerja karena Allah, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, ada amanah sesama manusia, meliputi melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga barang yang dipinjam atau dititipkan dengan baik, menepati janji dan menjaga rahasia. Jadi kalau ada teman kita curhat ke kita gitu ya tentang masalahnya gitu, itu kan sebuah rahasia ya yang harus kita jaga gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan rahasia tersebut kepada yang lain. Lalu ada amanah kepada diri sendiri, menjaga jiwa raga. Menjaga jiwa raga itu menjaga rohaninya, jasmaninya gitu ya. Menjaga jasmaninya seperti apa? Jaga tubuh kita dengan olahraga. Kalau kita mau kemana-mana menggunakan kendaraan, pakai helm. Ya, itu menjaga diri kita. Rohaninya apa? Itu yang tadi, amanah kepada Allah. Menjaga rohaninya masih menyambung ke amanah kepada Allah. Lalu menggunakan ilmu dan keterampilan untuk hal yang baik dan positif.
mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita mempunyai keterampilan, kita sombong gitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang negatif itu tidak boleh. Lalu memanfaatkan harta dengan bijak. Kalau kita mempunyai harta atau orang tua kita memiliki harta dan diberikan kepada kita, gunakan harta itu dengan baik, dengan bijak. Kita mempunyai orang tua yang kaya raya misalnya ya, gitu. Lalu gunakan harta tersebut dengan baik. Lalu menjaga nama baik, menjaga nama baik kita sendiri, nama baik orang tua, nama baik ya tempat kerja atau sekolah kalian. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang apa? Ada? Tidak ada. Oke, lanjut dengan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kata jujur berasal dari kata siti yang artinya benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Lalu ada menurut istilah adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Amanah dan jujur itu saling berkaitan. Tadi di dalam cerita Rasulullah sampai menunggu orang yang mau membayar kambingnya, ya, sampai menunggu 3 hari, dijanjikannya dia 3 hari. Rasulullah menunggu di tempatnya selama 3 hari. Makanya kenapa Rasulullah dijuluki diberi gelar Al-Amin, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling aman dalam jual beli. Dan Rasulullah pun di dalam jual beli itu sangatlah jujur. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Beliau tidak pernah melebihi harga. Kalau memang barang itu bagus, beliau pasti bilang bagus. Kalau memang itu barangnya jelek, beliau akan bilang jelek. Gitu ya. Itulah kejujuran Rasulullah. Makanya kenapa perilaku amanah dan jujur itu selalu kaitkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, yaitu dalilnya di dalam Quran surah Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Makanya kenapa kalian di sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat bergabunglah atau bertemanlah dengan orang-orang yang benar, gitu ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang enggak benar, nanti akan ikutan enggak benar. Ya, kalau kalian berteman dengan orang yang jual bensin, kalian akan terkena bau bensin. Kalau kalian berteman dengan orang yang suka merokok, kalian akan terkena asap rokoknya, bau rokoknya. Ya, kalau kalian berteman dengan orang-orang yang rajin ke mushola, dengan orang-orang yang rajin mengaji, kalian akan ikut. Ya, gitu. Jadi bertemanlah atau bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kita speaking dulu di hatiku, oke? Apa? Tahu semangat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sudah semangat belum? Ya, tadi sudah dikembalikan LKPD. Ya, silahkan kalian LKPD-nya dibaca terlebih dahulu. LKPD-nya, lalu kalian di lembar kedua ada pertanyaan yang harus kalian jawab, satu kelompok satu pertanyaan, dan nanti kalian presentasikan lagi di depan kelas. Silakan. Boleh.
keempat yang terdiri dari saya mengenai ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang judul secara istilah. Jujur menurut istilah adalah kesesuaian antara nafsu dan hati, ucapan dan perbuatan. Contohnya seperti kata jujur dan melakukan perbuatan. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya? Contohnya seperti apa? Ya. Apa contoh dari perilaku jujur? Contoh dari perbuatan? Ya. Kita tidak berbohong ketika ditanyakan oleh teman atau seseorang dan mengakui perbuatan jika kita bersalah kepada teman atau orang. Sudah itu? Kita buka untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Faris. Saya adalah Nisa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian amanah dan tindakan. Amanah menurut pendapat kami adalah bisa dipercayai. Contoh teman memberikan barang kepada kita dan kita harus menjaganya agar tidak rusak karena dia sudah mempercayai kita dan sudah memberi amanah kepada kita. Sudah. Ada yang mau bertanya tentang amanah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan duduk kelompok 3. Demikian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menunjukkan jawaban pertanyaan nomor 2 yang berisi apa yang dimaksud dengan amanah sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada orang dan berhak menerimanya. Oke, ada yang mau bertanya tentang amanah tersebut? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian amanah secara istilah. Amanah secara istilah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Apa yang budaya amanah dan tindakan sehari-hari? Bisa dijelaskan kalau sehari-hari ketika sedang disuruh oleh ibu membeli sesuatu ke pasar, maka amanah itu harus ditepati dan harus membeli barang tersebut. Oke, sudah cukup? Sudah. Terima kasih, tepuk tangan kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Jadi, materi hari ini tentang amanah dan jujur.
ya. Sedang kalian bersama atau kalian sedang main dengan teman-teman kalian gitu ya, atau kalian sedang mengerjakan kelompok dengan teman kalian gitu ya. Jadi amanah dan jujur itu harus ada ya. Jadi nggak boleh istilahnya bohong buat kebaikan, nggak ada. Bohong tetaplah bohong walaupun ini kebaikan gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi dengan materi di bab 4 ya. Nanti akan Ibu share di grup kita, dan Ibu mau kalian menyiapkan sesuatu yang akan dibahas di minggu yang akan datang. Silakan kalian baca doa terlebih dahulu sebelum kalian pulang. Siap berdoa.